Halo, di episode potongan sinema kali ini, saya akan membahas alur cerita film Islami dari Pakistan yang berjudul Ball. Selamat menonton. Ball adalah film dari Pakistan yang bercerita tentang derita kaum wanita yang ditekan oleh aturan ayah yang kolot. Ball ini memiliki arti bicaralah. Pemeran utama film ini adalah Zainab dan ada juga Mustafa. Film Ball ini menceritakan kisah seorang perempuan, Zainab, yang dihukum mati karena membunuh ayahnya. Zainab adalah anak perempuan sulung di keluarga Syed Hakim. Sebelum digantung, Zainab mengajukan permintaan terakhir, yakni menceritakan kisahnya di depan wartawan dan rekaman kisahnya diserahkan ke Presiden Pakistan. Presiden pun mengabulkan permintaannya itu. Akhirnya, para wartawan dikumpulkan dan Zainab diberikan waktu untuk menceritakan kisah hidupnya sampai dia akhirnya menjadi pembunuh dan diberikan hukuman gantung. Zainab pun menceritakan latar belakang dirinya. Dia mempunyai ayah bernama Hakim yang memiliki usaha jualan obat-obat tradisional. Ia mempunyai adik bungsu intersex yang dididik secara laki-laki padahal dalam jiwanya adalah perempuan, dan adiknya ini amat tidak disukai oleh ayahnya dan sering dihajar tubuhnya. Adiknya yang bernama Safi ini juga dilarang keluar rumah karena kata Hakim, dia ini adalah aib keluarga yang mesti disembunyikan. Jadi, Safi ini setiap hari kerjanya hanya menggambar dan bermain bersama kakak-kakaknya saja. Zainab menceritakan bagaimana ayahnya, Hakim, sangat ketat mendidik anak-anak perempuannya yang berjumlah 7 orang. Anak-anak perempuan ini tidak dipercaya untuk keluar rumah dan hanya bisa sekolah sampai kelas 5 saja. Padahal di sebelah rumah mereka ada sekolahan. Keluarga Zainab ini bertetangga dengan Mustafa. Dia adalah seorang musisi yang kuliah kedokteran. Keluarga Mustafa ini amat baik pada keluarga Zainab. Mereka kerap memberikan makanan kepada keluarga Zainab. Mustafa juga menyukai Aisyah, adik kedua Zainab. Hakim dipercaya menjadi bendahara masjid. Dia sudah menolak, tapi kata ketua masjid, hanya dia orang jujur yang layak diberi kepercayaan itu. Hakim pun diberi uang masjid untuk disimpan olehnya. Kalau Hakim lagi kerja, Zainab dan adik-adiknya kerap bermain di rumah keluarga Mustafa. Mustafa dan adiknya kuliah kedokteran. Meski keluarga Mustafa ini hidup sederhana, mereka mengutamakan pendidikan, tak seperti Hakim yang melarang anak-anaknya sekolah. Hakim juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Zainab yang sering protes. Hakim suka sekali dengan olahraga kriket. Mereka pun mendengarkan di radio pertandingan antara tim nasional kriket Pakistan melawan Australia. Hakim pun meminta anak-anaknya berdoa pada Allah agar tim kriket Pakistan menang. Tapi ada 2 adik Zainab yang tak berdoa. Hakim pun marah. Ketika tim Pakistan kalah, Hakim pun menyalahkan kedua putrinya yang tak berdoa pada Allah. Zainab pun melawan ayahnya dan bilang, kalau seluruh orang di Pakistan juga sudah berdoa, tapi tim Australia yang tidak berdoa pada Allah, kok tim Australia yang menang? Baginya, tak ada hubungan kemenangan tim Australia dengan berdoa pada Allah. Tim terbaiklah yang menang. Hakim pun kesal mendengar jawaban putrinya dan melempar Zainab dengan sendal. Kemudian, Zainab menceritakan kisah percintaan adiknya, Aisyah, yang amat ditentang oleh ayahnya karena kekasih Aisyah, Mustafa, berpaham Syiah. Makanya, Hakim mendatangi tempat perjodohan dan minta dicarikan jodoh yang cocok dengan maunya Hakim. Zainab sendiri sudah pernah menikah dan bercerai, makanya Hakim tak mau Aisyah bernasib seperti Zainab. Mustafa membawa Safi ke tempat melukis truk di mana dia bisa menghasilkan uang dari melukis yang merupakan bakatnya. Hari itu, Safi pun mulai langsung bekerja. Disinilah petaka dimulai. Safi diperkosa oleh rekan kerjanya. Safi diperkosa di dalam truk pengangkut sapi oleh 3 orang. Kemudian, Safi dibuang di area persawahan dengan tangan diikat dan mulut disumpal kain. Akhirnya, Safi ditemukan oleh seorang transgender yang kebetulan mendengar rintihan Safi. Transgender itu pun mengantarkan Safi pulang. Setelah sampai di rumah, Safi pun menceritakan apa yang dialaminya kepada ibu dan Zainab. Mereka pun menangis pilu. Tanpa sengaja, pengakuan Safi didengar oleh Hakim. Hakim pun menjadi marah dan mulai berpikir keras apa yang harus dilakukannya.
Gambaran bahwa anak laki-lakinya akan menjadi waria membuat Hakim gelap mata. Hakim pun membunuh Safi, membunuh anak kandungnya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Hakim dilihat oleh Zainab. Zainab pun teriak dengan histeris dan membangunkan semua penghuni rumah. Meskipun sisi rumah tahu bahwa Hakim membunuh Safi, namun sayang tidak ada yang berani melaporkan Hakim ke polisi. Hanya karena mereka adalah perempuan. Hingga akhirnya, polisi menaruh curiga akan Hakim dan mulai menginterogasi Hakim. Di depan polisi, Hakim pun mengaku telah membunuh Safi demi menjaga kehormatan keluarganya. Ajaibnya, polisi menawarkan solusi agar Hakim tidak terjerat hukum, yakni dengan menyerahkan uang sebesar 1,75 lakhs rupiah. Hakim pun bingung bukan kepalang, dari mana ia dapat uang sebanyak itu. Di tengah kegalauannya, Hakim pun memilih jalan pintas, yakni dengan mengambil uang kas masjid yang dipercayakan kepadanya. Hakim berpikir akan menggantinya karena dia mendapat tawaran untuk mengajar Al-Quran di daerah lokalisasi prostitusi dengan bayaran yang besar. Namun, sebelum uang terkumpul, Ketua Dewan Masjid melakukan reformasi pengurus. Ketua Dewan Masjid mengganti Hakim yang menjabat sebagai bendahara dengan orang lain dan meminta Hakim agar menyerahkan kas masjid kepada bendahara yang baru. Hakim pun kembali galau. Jika dia jujur telah mengambil kas masjid, maka dia akan amat malu. Harga diri adalah hal yang utama bagi Hakim. Kemudian Hakim menceritakan masalahnya pada orang yang anak-anaknya diajarkan membaca Al-Quran tadi. Orang itu berprofesi sebagai germo. Germo itu menawarkan solusi bahwa dia bisa memberikan uang jika Hakim mau menghamili anaknya, Mina, yang seorang pekerja seks. Germo itu menawarkan hal itu karena dia tahu semua anak Hakim itu perempuan. Germo itu perlu anak perempuan agar bisa dijadikan pekerja seks. Jika lahir anak perempuan, maka uang akan diberikan secara cuma-cuma kepada Hakim dan anak perempuan itu menjadi milik Germo. Namun bila yang lahir anak laki-laki, maka uang itu juga diikhlaskan karena dia beranggap bahwa dengan Hakim menghamili anaknya, maka dia melakukan perjudian. Hakim pun setuju dengan syarat dia harus menikahi Mina dengan syariat Islam. Kesepakatan pun terjadi. 1 tahun kemudian lahirlah seorang anak perempuan. Betapa senangnya Germo itu. Namun hati Hakim telangsa karena anak perempuannya akan dijual dan dijadikan pekerja seks. Hakim pun mengajak Mina agar keluar dari prostitusi. Namun, hal ini didengar oleh sang Germo. Hal ini membuat Germo sangat marah dan mengusir Hakim dari tempat lokalisasi itu. Peristiwa ini membuat Hakim syok berat. Di rumah, Hakim hanya mengurung diri di kamar. Tidak berbicara kepada siapapun, tidak makan apapun juga. Bahkan, Hakim sering melewatkan waktu sholat. Hingga akhirnya, Mina datang ke rumah Hakim dan menyerahkan bayi perempuan itu. Datangnya Mina ke rumah Hakim membuat suasana rumah diliputi awan kebingungan. Ketika kebingungan memuncak, Hakim pun jujur di depan istrinya bahwa anak perempuan itu adalah anaknya dan dia telah menikahi Mina. Betapa marah istri Hakim. Istri Hakim pun histeris dan Hakim memukuli istrinya agar diam. Di tengah rontaan istri Hakim, Zainab melerai mereka. Tidak lama kemudian, datanglah segerombolan preman dan Germo yang membuat perjanjian dengan Hakim. Melihat itu, Hakim langsung menggendong bayi perempuan itu ke lantai atas diikuti oleh istri, Zainab, beserta anak perempuannya yang lain. Gerombolan preman itu mencoba mendobrak pintu rumah Hakim. Hakim pun kalut dan mulai berpikir pendek. Dia mencoba membunuh bayi perempuan itu dengan membekapnya dengan bantal. Tentu saja, perbuatan Hakim itu dicegah oleh istri dan anak-anak perempuannya yang lain. Namun, Hakim terus berusaha membunuh si bayi tanpa dosa itu. Situasi memanas, Zainab pun melawan. Zainab memukul Hakim dengan balok kayu. Hakim pun limbung, kemudian jatuh tersungkur. Setelah melihat Hakim jatuh tersungkur,
Zainab menyuruh kedua adik perempuannya menyembunyikan bayi perempuan itu di rumah Mustafa. Tidak lama kemudian, gerombolan preman sukses membobol pintu rumah Hakim dan menghampiri mereka di lantai atas. Gerombolan itu pun melihat Hakim sudah tewas bersimbah darah. Namun, bagi mereka, Hakim tidaklah penting. Mereka datang untuk mengambil bayi perempuan itu. Zainab pun berbohong kepada gerombolan preman itu. Zainab mengatakan bahwa bayi perempuan itu dibunuh ayah mereka dan mayatnya dibuang ke sungai. Gerombolan preman itu pun percaya dan pulang tanpa membawa hasil. Namun, Zainab harus mendapat dakwaan polisi atas delik pembunuhan. Zainab pun mendapat vonis hukuman mati. Di akhir cerita, Zainab tetap digantung. Namun, kematian Zainab membuat ibu dan adik-adiknya merdeka dari penindasan hakim yang kejam. Kematian Zainab membuat adik-adiknya kuat menghadapi hidup. Adik-adik Zainab sukses membangun usaha makanan bernama Zainab Cafe. Mereka pun kaya raya dari usahanya itu. Film ini membuat saya menyadari bahwa di tiap perjuangan merebut kemerdekaan harus ada martir yang berani mempertaruhkan apapun termasuk nyawanya. Dan ia tidak peduli apakah ia menikmati kemerdekaan itu atau tidak. Itulah hakikat perjuangan sesungguhnya. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Pakistan berjudul Ball. Semoga dapat menghiburmu. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.